teman-teman Perbudi, kita ketemu lagi ya hari Rebo di sesi meditasi. Kita ada dua sesi ya, satu hari Rebo itu meditasi dan hari Jumat itu Dhamma Talk. Teman-teman boleh ajak-ajak teman-temannya yang lain ya. Jamnya juga sama di jam 12 sampai jam 1 siang. Hari ini kita kedatangan lagi ya salah satu pakar meditasi energi ya. Biasanya disebut meditasi Cenci ya. Saya persilakan Pak Yongki Susanto untuk membimbing kita hari ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih ya atas kesempatannya untuk kedua kalinya ini yang 2 minggu lalu tanggal 12 Juli. Sekarang nih yang bagian keduanya mungkin agak sedikit lebih mendalam ya. Baik. Mungkin teori bisa dibaca sendiri aja kali ya mungkin. Saya nggak jelaskan lagi lah, soalnya nanti terlalu panjang katanya. Hmm. Nah, kemudian meditasi ini secara umum ada dua nih. Yang kalau sebagian memusatkan pikiran, sebagian lagi untuk pernapasan. Tapi ini juga nanti dalam praktek saja. Energi mungkin sudah pada paham kecuali yang mau memperdalam ini. Ini yang paling penting asal usulnya, tapi nanti bisa dibaca ini. Nah, yang mungkin yang agak penting nih ini, karena kita punya Tiongkok ini memang banyak perubahan. Kedua, eh, memang Cenci ini kan ilmu Tiongkok yang udah 7.000 tahun, yang sangat ampuh, tapi dalam hal marketing, dalam pemasaran, kurang begitu dikenal. Nah, jadi kita bisa melihat di sini kalau aksara Hanyunya yang lama itu ada Hua, ada Mu, ada Xian, ada Pa. Tapi ini jadi istilah kata ibarat manusia yang mempunyai tubuh spiritual, ada matanya, tersembunyi, tapi punya cara. Ini pun berubah lagi menjadi Wu, Mu, She. Jadi istilah kata orang yang belajar mata tapi bertransformasi. Di sini yang dimaksud sebenarnya kalau dalam Taoisme, belajar dengan mata yang transformasi itu artinya dengan pikiran dan batin. Sayangnya memang Cenci ini kaya akan filsafat Tiongkok sekali. Kemudian kita ada Ci-nya ini ada aksara gabungan Ci dan Mi, asap kukus dan mematangkan, dan nasi yang masak. Jadi ibaratnya benar-benar transformasi energi. Tentu yang maksud di sini adalah energi tubuh spiritual, tubuh astral, tubuh rohani. Dan Ci ada di setiap makhluk hidup, yakni kekuatan hidup. Karena kalau nggak ada kehidupan, udah pasti nggak ada Ci. Lanjut, nah ini istilah cenci yang mungkin belum populer tapi serupa. Di Indonesia, terutama Asia, peminat spiritual, banyak mengenal energi Qi. Mungkin kalau keturunan Tionghoa sih, Qi itu udah rata-rata tahulah itu hawa murni, energi. Kalau prana biasa itu Sanskerta tenaga atau hawa. Ini biasanya dari kaum-kaum India atau power atau inner power ini biasanya dari grup-grup perguruan pencaksilat atau tenaga dalam. Dan ini sangat banyak di Indonesia. Dan yang populer sekali adalah banyakkan aura. Aura ini sebenarnya bahasa Yunani yang artinya riang gembira. Jadi kalau mau tahu orang itu sifatnya gimana, karakternya gimana, hobinya apa, apakah dia menyimpan niat-niat buruk atau tersembunyi, ya yang mudah dilihat dari auranya aja. Pertanyaannya, melihat aura saat ini hanya bisa dibuktikan dengan kamera Kirlian atau foto aura. Untuk orang biasa, untuk melatih cenci sampai melihat aura mungkin mesti intensif. Lalu Kundalini. Kundalini ini eh, Sanskerta juga yang dikatakan ular melingkar.
Nah, dalam Majjhima Nikaya, ciri seorang Sotapana itu Kundalini telah terbangun. Ada di Majjhima Nikaya buku ketiga kalau nggak salah. Sekarang ada Mbak Gogol, mungkin gampang dicari kali. Kedua, Reiki, lalu Reiki. Reiki bahasa Jepang ini artinya Rei kembali ke Ki. Ini juga sama. Ini Cenji juga. Cuman dalam bahasa Jepang. Lalu yang ngetop lagi saat ini adalah Cakra. Jadinya orang ini sekarang kalau meditasi, kalau lagi samadhi, pasti nyariinnya nih cakra nih. Cakra mahkota, cakra asna, cakra tenggorokan, cakra segala macam cakra dicariin dah. Sebenarnya kalau cincinya stabil, bagus, cakra ini juga aktif. Ibaratnya kayak mungkin orang yang sakit perut, kalau dia pernapasan, kemudian energinya diarahkan ke perut, itu sembuh. Itu masuk ke cakranya yang di perut. Nah, yang lagi mungkin kalau di golongan Theravada ini banyakan abinya. Abinya ini bahasa Pali. Bahasa Pali ini turunan bahasa Sanskerta, tapi masih dipakai di Thailand, Tibetan. Abinya terbagi-bagi lagi nanti ini. Adanya ID atau kemampuan-kemampuan kayak membaca sifat orang, membaca misalnya ada masalah, harusnya bagaimana. Kemudian untuk mencapai abinya ini butuh meditasi yang lama, yang kuat. Biasanya kalau di Thailand itu terbiku aja ada biku Dutangga, itu yang memang silanya berat sekali, yaitu selama jadi biku Dutangga tidak boleh tidur telentang, hanya boleh tidur duduk. Kedua, makan 1 kali sehari. Ketiga, itu pun juga boleh pindah patah. Tidak boleh disamperin diberi makan. Tidak boleh. Keempat, mereka wajib berdiam di tempat-tempat yang maaf kata ya, pemakaman lah. Jadi nggak boleh di dalam rumah, nggak boleh. Mesti di dalam hutan yang ada pemakamannya, yang istilah kata objek meditasi mereka tuh objeknya asubah. Kemudian kalau ngetrennya nih di dunia kita nih Indonesia lagi nih, yang paling terakhir ini adalah gaib. Jadi sesuatu yang sifatnya energi yang nggak bisa dilihat oleh mata adalah gaib. Nah, yang paling sering nih, yang bagian feeling ini, yang feeling ini gabungan pikiran dan hati. Ini ibarat orang mungkin mau belanja, hati akan bilang ini mahal, pikiran tapi dia butuh, mahal, butuh. Ya udah deh beli deh. Nah, ini biasanya di feeling nih. Feeling ini biasanya kalau seseorang udah pikirannya buntu, hatinya bingung. Paling banyak nih terjadi nih. Nanti kalau feelingnya tepat, dia akan bilang, oh ya saya punya punya kemampuan batin yang bagus ya. Saya punya ibaratnya apa sih jitu ibaratnya ya. Padahal ini kadang mesti dievaluasi juga. Nah, ini mungkin buat sekadar apa ya, buat serba-serbi aja lah. Karena di Indonesia ini kan saat ini di Jakarta nih ada 20 jenis meditasi yang populer. Ya bisa dilihat sendiri sih dari spiritual meditation nomor 1, mindfulness meditation, focus meditation sampai 20. Tapi yang paling bagus, bukan saya promosi ya, meditasi anapanasati vipassana ini sebenarnya sama dengan Cenci. Kenapa sama? Karena Sang Buddha saat bermeditasi selama 6 tahun di bawah pohon, energinya itu dia arahkan ke Tantien sampai berputar kembali melalui punggung sampai kepada mata ketiganya. Saat itulah minggu minggu pertama, minggu kedua, jam jaga ketiga dia bisa melihat jauh, bisa melihat sebab timbul akibat makhluk, tapi itu terlalu jauh. Jadi kita lanjut ke ilustrasi.
Nah, kita sih sebagai orang Tiongkok bukannya sombong ya, atau keturunan juga nggak sombong ya. Tapi memang Cenci ini sudah ada 5.000 tahun sebelum Masehi. Di zaman Kaisar Kuning dijadikan sistem pemerintahan. Itu ada gambarnya mungkin kalau bisa di-save silakan. Kemudian kalau ada yang bilang, oh cakra itu bukannya di ulu hati ya. Bukan, cakra itu ada di tengah sebenarnya. Cuman pertanyaannya, ada nggak kemampuan untuk melihatnya itu? Nah kalau di Hindu gambar kedua nih, Hindu itu ada sejak zaman 1.500 tahun dengan yoga untuk cakra. Kemudian karena di situ muncullah Sang Buddha tidak mau adanya kasta. Satu itu, kedua orang kenapa bisa meninggal, mati, tua, sakit, dia mencari pencerahan. Ini juga ada konflik di sini. Sang Buddha katanya ada yang bilang lahirnya 564 sebelum Masehi atau 623 sebelum Masehi. Tapi itu biarkanlah peneliti yang masih penasaran. Nah, yang ketiga ini yang paling baru. Ini Profesor Lee Saupo, pendiri Cenci Yunsing yang sekarang ada di Indonesia. Jadi, profesor ini menemukan Cenci ini bisa digunakan memang benar-benar terbukti untuk kesehatan, untuk segala penyakit. Nah, mungkin ada yang tahu mantaksya. Mantaksya juga sama. Dia menggunakan background matching itu juga sebagai pondasi. Cuman mantaksya tidak masuk ke Indonesia. Dia masuknya ke Amerika, tempat kediamannya di New York. Mantaksya mengembangkan Cenci ini sangat lebih berlawanan dengan Profesor Lee Xiaopao. Karena kalau Profesor Lee Xiaopao untuk kesehatan saja, kalau mantaksya ini untuk pemukulan benda keras, untuk terawangan, ya pokoknya untuk yang bersifat atraksi sampai adi indrawi lah ibaratnya. Nah ini yang penting karena kemarin banyak ini juga, kok Cenci bisa gini bisa gitu ya, ibaratnya gini ya, kita tarik nafas, pikiran hati mesti satu, nggak mungkin dong pikiran narik tapi hati enggak ya, nggak mungkin masuk nafas. Sambil narik itu kita naik oksigen dan energi positif. Nah, habis kita masuk itu kan masuk ke dalam jantung dan paru-paru. Kemarin juga tanggal 12 itu ada yang tanya, itu di jantung bagaimana? Ya, kalau oksigen masuk jantung dan paru-paru, otomatis terjadi respirasi. Nggak perlu kita bilang, jantung, tolong ya dipilih-pilih yang bagus ya. Nanti injek lo buang, nggak gitu. Langsung masuk nafas ke jantung, paru-paru, dan tubuh, saat itu diproses. Dan keluarnya lagi langsung juga di karbon dioksida dan energi negatif. Jadi nggak perlu tuh saat nafas masuk, mesti, wah ini ada sesuatu, mesti taruh disimpan di jantung, kesimpan di tantien, kan itu ntar dulu. Nah kalau untuk kemampuan nahan nafas atau ibarat kata naik nafas, ini beda-beda nih. Ini yang paling penting nih. Ini ada yang bisa narik 5 detik, lalu keluar lagi 5 detik, ada yang mampu sampai 100 detik. Kalau Biksu Shaolin yang di Tiongkok sana, itu mereka sekali tarik nafas itu 100 detik. Otomatis ya oksigennya banyak. Nah ini sih kasih gambar nih atom oksigen yang sendiri yang warna merah sama molekul atom CO2. Jadi setiap kita ngambil oksigen, kita akan keluarkan CO2. CO2 akan jadi nambah 3 gitu loh. Sebenarnya atom oksigen ini bening ya, nggak ada dilihat oleh mata, cuman ini digambar aja. Nah kalau nanti untuk praktek meditasi, kalau Cenci sih seharusnya lidah ke atas, badan tegak,
Dan masalah nafas ini bervariasi nih. Kalau yang bisa panjang-panjang, yang pendek-pendek, atau usahakan senyaman mungkin deh. Kalau ini nih sebagai apa ya, sebagai pertanggungjawaban saya lah ya sama almarhum Suhu Beni ya. Karena memang cenci atau cikung ini kalau orang-orang Tiongkok dulu ya sangat tabu dan rahasia. Ketiga, takut disalahgunakan. Keempat, karena butuh latihan fisik, latihan rohani, buang waktu, buang biaya. Sebagian orang menyerah. Udah, itu aja saya sampaikan.